Oke, di sini kembali lagi sama saya. Mungkin dari video-video sebelumnya saya belum pernah memperkenalkan diri. Saya adalah Profit Club Trader Community. Ya, sebagai pemilik dari komunitas di Profit Club. Jadi, nama saya Jeffrey. Kelahiran hanya tahun 90. Bukan seorang master, bukan seorang trader profesional, juga bukan seorang mentor, hanya trader abal-abal. Ya, cuman di video ini saya pengen sedikit membahas deh kelucuan daripada industri dunia trading. Ya, mulai dari adanya scam-scaman ya, yang katanya sudah punya perusahaan di Indonesia namun aneh-aneh kelakuannya. Oke, sampai iklan yang begitu besar, sampai pakai artis ini itu di mana-mana. Tradingnya itu yang tak berpendidikan gitu, istilahnya apa ya, aplikasi trading yang bener-bener yang menjebak gitu loh ya. Terus yang lucunya lagi, si baju hijau, si topi-topi berseragam para mafia berseragam kita ini datangnya belakangan ketika kasus gempar-gempor lah. Kok dulu sebatang stres liatnya ya. Jadi kita mau hidup di dunia trading itu apaan sih sebenarnya? Apakah kita mempelajari tentang market kah, technical analysis kah, atau kita pengen cuan kah? Apapun itu deh ya. Yang lucunya lagi ya saling menghina lah, itulah. Semua ngaku hebat lah, semua ngaku punya idealis yang paling baik, paling bagus, opini yang terbenar. Saya pengen kasih tahu sesuatu, kalau dunia trading gak ada yang benar. Ya, yang benar tuh pasti bandar. Anda sebagai trader gak akan bisa apa-apa melawan bandar gitu loh. Bandar angkat satu telepon, dia mau turunkan market atau naikin market, dia bodoh amat. Ya, baik itu fundamental analysis, technical analysis, tidak ada yang mutlak. Hanya bicara, oke, fine. Si Ijo bilang probabilitas hasil backtest berdasarkan data, bener. Tapi data Anda akan melenceng, Pak. Ya, data Anda cuma masa lalu. Ya, masa depan tetap si bandar yang nentukan. Oke. Lah si merah, teorinya kebanyakan. Pusing. Trading itu gak gampang, bro, nyari duitnya. Kalau belum trading aja kita harus belajar sebanyak-banyaknya itu tuh. Oke, fine, bener. Kita kalau gak belajar, bener, gak bisa ya kita untuk trading gitu ya. Tapi pelajarannya itu aneh-aneh gitu loh. Sampai kemana-mana itu boro-boro mau trading cari cuan. Itu udah kayak mau cari-cari jati diri untuk jadi dewa mungkin kali ya. Ya paling gitulah. Intinya metode itu apapun ada ya di dunia ini tuh. Dunia trading itu terlalu luas. Jadi siapapun bisa menciptakan metode. Hari ini saya mungkin mau menciptakan sesuatu juga yang saya namakan nanti mungkin ya metode Profit Club gitu. Metode abal-abal. Bodo amat sama namanya metode. Ya, yang belakangan ini lagi heboh ini yang saya lucu nih. Yaitu tentang apa nih? Si hijau sama si merah berantem masalah gap. Gap. Lucu. Gap. Mari kita analisa gap. Ya. Bro. Ini adalah market gold D1 chart. Kelihatan ya. Ini namanya gap. Oke. Dan saya sebut dulu kategori broker ini adalah DD, yaitu dealing desk broker, dimana broker ini tuh termasuk bandar, yaitu mereka memiliki posisi tertentu yang pastinya mayoritas ya berlawanan arah dengan kita. Yaitu broker DD.
dimana mereka bukan berupa penyaluran langsung ya, sebuah market terhadap langsung ke individu-individu trader, melainkan mereka juga under daripada para LP gitu ya. Dan mereka biasanya tidak memiliki LP tersendiri gitu, kecuali beberapa broker yang besar lah ya. Mereka bisa jadi dealing desk broker dan juga bisa jadi liquidity provider sendiri gitu. Oke, saya mungkin dari segi data-data tersebut saya kurang paham, bodo amat juga. Tapi ada juga lagi broker di mana yang jarang ya, trader-trader receh istilahnya ya, yang Anda itu bukan siapa-siapa, bukan berupa fund manager, bukan berupa seorang hedge fund, atau Anda juga bukan seorang institusi dan juga bukan bank ya, yang tidak akan bisa akses. Oke, saya sebut aja, kadang ada broker yang namanya forex.com ya. Di sini maybe masih banyak lagi, tapi saya sebut dulu salah satunya, yaitu forex.com. Oke, ada gap gak? Ada gap gak? Pertanyaannya ini, aduh, saya jelasin panjang kali lebar, gak penting lah tadi ya. Ini pertanyaan saya cuman mau nanya nih, kalau ada gap gak? Penting amat sih gap. Yang satu bilang gap itu gak bisa ditutup, yang satu bilang gap itu pasti ditutup. Ya iya, market kan bolak-balik ya. Mau dibilang ini ada gap atau kagak ya, semuanya juga market suatu saat kalau kembali ke sini ya dibilang tutup gap. Ya harga kan bisa naik bisa turun. Aduh, pusing amat sama berantem sama gap tuh. Ini gak ada ya. Di forex.com tuh gak ada. Ayo kita lihat lagi H4 daripada Pepperstone. Nah, di Pepperstone ini ada gap ya. Udah berantem lagi loh. Jadi penting nggak sih masalah gap tuh? Kembali lagi, penting nggak gitu. Jadi antara iya dan enggak ya, antara iya dan enggak. Saya nggak berani bilang ya ini nggak penting gitu, bener. Karena ya, di mana biasanya terjadi sebuah pergerakan harga yang impulsif ya. Ini kita gak bilang masalah gap lah, saya cuma bilang harga yang pergerakannya impulsif begini gitu ya, gerakannya begitu nih. Ketika tanggal 10 Maret 2023 jam 1.00, maka H4 closing itu adalah closingnya market. Oke, dimana kejadian di sini itu sebenarnya hanya karena respon daripada marketnya si Pepperstone ya. Ini gak sempet gitu loh membentuk sebuah chart yang mulus seperti forex.com, sehingga ini apa maksudnya? Bandar itu udah masuk duluan, bro. Bandar tuh di sini buy gitu loh istilahnya. Karena apa? Bandar bangun lebih pagi dari kita semua. Mereka bisa akses dalam market sebelum kita. Kita ngantri di broker-broker yang DD, bukan NDD gitu, yang udah memang langsung LP lah mungkin levelnya gitu ya. Saya gak tahu lah apa perbedaannya. Yang jelas mereka punya akses data market real time, yang bahkan hedge fund ketika entry mereka dapat mendeteksi. Oke. Gap lagi, aduh pusing pala. Intinya ini ada taruh lah ya, entry bandar, kita cerita gitu loh ya. So yang biasanya namanya hedge fund, jika teman-teman yang mungkin cukup berpengalaman di dunia trading udah pasti pernah sering nonton yang namanya film-film tentang Wall Street ya, tentang para broker itu cara kerjaan seperti apa, para bandar itu mereka semena-mena di dalam market itu seperti apa ya. Oke, maka ini harus diketahui. Oke, ini harus diketahui di mana jam open market ya, pada jam 5 nih, khususnya market gold dan khususnya pada broker Pepperstone inilah saya bilang. Oke, Pepperstone dia mengakses data gold ketika nongol. Itu pembukaannya di mana? Kita lihat ya, time frame-nya saya kecilin lagi deh. Mana ya?
Tuh, di sini opennya ya. Oke, 1880,5. 1880 dah. Open market ya. Oke. N30 mana lagi nih chartnya? Suwe emang gara-gara orang berantem saya yang jelasin. Oke, kira-kira kurang lebih di sini dah intinya 1880. Oke. Ini terjadi adanya gap besar malah. Ya, hanya karena apa? Akses datanya itu telat. Cuman itu doang. Market udah bergerak duluan, ya. Di sini itu ada bandar lah yang masuk duluan ya. Mereka open buy dulu gitu loh, bareng-bareng lah. Ya, baru kalian yang ngantri-ngantri itu udah hari Senin tuh lihat market itu pun saya jujur aja saya sendiri ada pasang buy stop loh ya di sini ya. Buy stop nih. Temen saya pun ada, ini banyak yang bisa jadi bukti nih teman-teman komunitas kita nih. Buy stop. Kagak kena, Bro. Itu karena memang brokernya. Ya sudahlah. Gap. Ya jadi udahlah seorang master katanya. Lalu yang seorang yang punya super pengalaman yang super sukses di dunia trading, Anda semua tuh bukan dewa. Capek sih ngatain ini orang-orang sukses ini. Emang orang-orang yang udah di atas itu semuanya songong aja adanya ya. Maunya yang mereka paling bener karena banyak duit ya. Kita yang gembelnya apalah. Jadi ya udahlah. Ilmu itu berbagi yang jelas dan yang seperlunya aja gitu. Jangan demi jualan tapi ya menyesatkan. Menurut saya sih ini dua-duanya sih saling menyesatkan sih ya. Sama aja gitu. Yang satu terlalu bergantungan sama teori, yang satunya lagi suruh orang backtest terus. Sampai kapan tradingnya? Lu backtest bertahun-tahun, pas trading gak sesuai lu gila dong. Backtest lagi gitu dong. Aduh, bukannya gak benar. Yang satu punya metode, ya udah, metode itu menurut Anda bagus ya sudah. Tapi seandainya nih seluruh dunia menggunakan metode Anda, apakah broker tidak akan ngelawan Anda? Hah? Bukan broker, maaf. Tapi bandar, ya. Bandar apakah gak akan melirik Anda? Ya. Maka di video kali ini saya gak ingin menjelaskan soal teknikal. Saya hanya ingin menjelaskan soal psikologis dalam dunia trading. Ya. Kita cerita nih market pasti ya punya structure. Oke, high, low, lower high, high low, higher high. Oke, contoh ini yang pernah saya mungkin analisakan pada video-video sebelumnya yang teman-teman sudah lihat sendiri. Ini high, low, ini ada structure baru. Oke, higher low, higher low gitu dua kali baru higher high. Oke. Tapi ketika orang-orang udah pada tahu nih, ya ini ada break of structure nih, ya bakal ada koreksi dong. Untuk para penganut Fibonacci, oke, saya gak menceritakan gimana lah cara mereka mendeteksi soal masalah koreksi gimana gitu ya. Jadi selama dia intinya gak tembus daripada low terdekat deh, ini gak terjadi seperti ini gitu loh, maka ini masih disebut dengan higher low. Ya maka teorinya adalah dia akan menuju ke higher high. Ternyata bener ya. Dan ini sudah kita ada videonya di pelajaran-pelajaran sebelumnya di episode pertama dan episode kedua. Nah, di sini loh, gini loh. Ini higher high, oke? Higher low-nya yang wajar-wajar ya mungkin paling di sinilah biasanya ya. Kita cerita di sini juga ada order block dari D1 yang mungkin pastinya cukup kuat gitu loh. Ini closingnya full candle D1. Oh, orang dia apa nih? Oh, bearish ini. Ya, candle break. Ya. Tapi intinya kembali lagi ini structure. Higher low maka higher high. Oke. Di situ yang bisa membuat konfirmasi supaya kita para trader itu bisa trading gitu loh. Itu pun ya setelah ini terjadi baru ini kita bisa naik sedikit. Itu pun tradingnya paling ini doang lah. Oke, anda swing trader yang hebat, Anda buy dari sini ke sini lah paling, ya udah Anda hebat gitu loh. Udah selesai. Ya. Apa mungkin selalu bisa trader ambil yang di sini sampai ke ujung pucuk di sini?
Bisa gak? Ya, kalau ada trader yang mengaku sama saya bisa ini, saya sembah dia. Oke, ambil di sini buy, di sini clear gitu TP. Wah, hebat kali. Intinya kita semua bukan dukun ya, kita juga bukan dewa gitu, dan gak ada yang namanya teori ataupun metode absolut di dalam dunia market. Gak ada. Karena bandar itu juga manusia, mereka juga hidup gitu loh. Mereka bisa melihat yang namanya apa? Volume market. Kenapa para mentor ini gak ada yang menceritakan tentang volume? Ketawa saya melihatnya. Jadi ya sudahlah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknikal, yaitu kenapa saya sering, mungkin teman-teman yang ada di komunitas sering lihat saya tarik ini ya. Ya, tarik ini fungsinya buat apa? Kalau orang dulu trading sebelum ada trading view, mereka menggunakan ini, volume, atau saya membuka indikator volume ya. Sorry, volume ya, harusnya seperti ini ya. Bentuk volume itu semua orang tahu. Volume itu apa sih? Volume adalah banyaknya entry ya, banyaknya entry di dalam market ya. Ini ada yang orang bilang bacanya, wah ini banyak buyer, ini banyak seller ya. Nggak penting lah ya. Intinya volume itu adalah entry gitu. Udah. Nih, ketika low volume maka berarti orang yang lagi entry jarang gitu loh. Ketika high volume berarti orang yang lagi entry banyak gitu. Ya sesimpel itu untuk membaca sebuah volume. Ya, baik itu secara indikator yang di bawah ini maupun ini fixed range volume profile atau FRVP. Cuman bedanya apa? Volume yang biasanya orang dulu mungkin dari MetaTrader tidak pernah muncul ada yang namanya FRVP ini ya, volume range, fixed range volume profile ini ya. Ya, yang orang baca tuh yang seperti ini volumenya ya. Kita tahu bahwa kapan itu wah terjadi volume yang sangat dahsyat, disitulah ya kemungkinan harga terjadi breakout ya, terjadi impulsif, pergerakan yang cepat gitu langsung menuju ke atas atau ke bawah. Jadi itu yang terjadi sebenarnya karena apa? Karena ada ya volume lot yang besar gitu masuk ke dalam market gitu, ataupun yang ramai, yang banyak gitu, yang masif masuk ke dalam market. Hanya karena itu kok. Jadi orang-orang itu masuk. Mungkin nggak mereka masuk selamanya? Ya, pertanyaannya di sini. Contoh, saya bilang tadi di sini ada bandar nih yang masuk nih. Ya, maka terjadinya gap di Pepperstone, nggak kebaca nih chartnya, ya kan? Nah, mereka bikin gap kayak gini, mereka buy. Ternyata pada hari itu tidak ada pembalikan arahnya sama sekali, dan tidak ada penutupan di hari berikutnya sama sekali. Dan ini gak akan bisa diteorikan. Karena apa? Si bandar mau OP bro. Lu ngapain ngurus dia kapan balik gitu loh. Dia mau TP di mana ya, urusan apa sama kita, ya kan? Dia bisa aja kayak gini buy, dah TP. Dia juga bisa aja dia kayak gini buy sampai atas ini TP ya, ataupun dia bisa juga buy di sini, sell di sini ya. Anda bisa menceritakan soal ini? Dari kapan mereka ngepam-pam market, kapan mereka ngedam-dam market? Mau bukti? Di sini kenapa terjadi pembalikan arah gold ini ya? Ini tidak normal loh. Ya, yang ada di sini beberapa ini. Nih, dengan kondisi sikon volume yang sangat rendah saat ini terjadi. Harga gold terjadi penurunan lumayan masif hari Senin ini ya. Ya, hari Senin pada minggu ini juga gitu, baru kemarin. Oke. Ternyata ya saya kebaca sebuah news. Si JP Morgan loh sedang ngedam market gold. Lu mau jelasin pakai teknik apa? Oke. Dah, itu aja sih. Intinya market itu gerak sesuai dengan kemauan si bandar. Teknikal apalah. Gak ada yang metode yang bisa ngelawan bandar. Yang kita bisa itu ya cuman apa? Menjaga jangan sampai kemakan sama si bandar tuh. Mana gua lagi jaga lilin ini. Ya udahlah, sambil buang suntuk bikin video. Dah, lanjut.
So saya hanya ingin menjelaskan soal ini gitu loh ya, dimana market itu terjadinya volume masif yang masuknya dadakan. Itu ada kemungkinan besar adalah masuknya para institusi, bank, maupun hedge fund, yaitu para bandar, para big guy. So gak ada urusan sama pada retail. Retail lu semua pada mimpi lah istilahnya, mau menganalisa market itu dari ujung ke ujung, itu samanya kayak gitu tuh mimpi ya. Mimpi, ingat, mimpi. Trading tuh yang wajar-wajar aja gitu. Jadi mana menurut Anda itu adalah koreksi ya, akan membreak structure selanjutnya, akan menuju ke higher high, ya ambillah di higher low-nya. Ya kalau kapan downtrend itu terjadinya ada konfirmasi lower low, maka ambillah di lower high-nya untuk ke lower low-nya. Ya sesimpel itu. Lalu follow the trend. Cuman itu sih yang saya bisa sampaikan di video ini ya. Kenapa kita follow the trend? Karena ingat, market tuh ada bandarnya ya. Itu kapanpun mereka bisa menciptakan gerakan yang sangat masif gitu loh ya. Contohnya nih, volume-volume yang pada gak wajar begini nih, yang masif nih ya, kemungkinan besar memang adalah entry daripada mereka. So ikutlah maunya para big guy, bukan Anda merebut jatah mereka. Contoh Anda buy di sini ya, ikut-ikutan sama mereka gitu ya. Tiba-tiba open market kalian bisa dapat posisi di sini, ya udah Anda mungkin adalah institusi atau hedge fund gitu loh. Saya akui gitu. Tapi kalau bukan, janganlah ngomong mulu gitu, ngomong mulu. Udah tahu retail, masih juga belaga harus jadi master lah apalah. Ya udahlah, itu aja sih. Harus tahu bahwa di dunia market itu gak seindah yang dibayangkan. Bukan masalah usia Anda trading berapa lama, punya sertifikasi apa, sesukses apa ya. Trading nguji nasib bro, itulah fakta ya. Fakta nguji nasib bener. Kita berada sejalur mengikuti kemauannya si bandar, atau kita selalu melawan si bandar. Jadi itu semua hanya apa? Kebetulan. Kebetulan dan kebetulan ya. Teori tidak ada yang absolut di dalam market, tidak ada. Kapanpun dia mau anomali, Anda gak bisa melarangnya gitu loh. Anda bilang hari ini gak ada news, ya tiba-tiba dia bisa gerak banyak. Mau ngomong apa yo? Atau ada yang jual emas tiba-tiba banyak-banyak kayak gitu. Tiba-tiba gerak sebanyak ini tuh karena ada yang mau jual emas, ada berita yang menurunkan harga emas. JP Morgan yang entry ini bro, dia mau sell ya turun, dia mau cuan gitu loh. Atau mungkin banyak kalian di atas ini kan nyangkut buy, ya siapa yang tahu ya kan. Nyangkut buy masih dibiarin aja, ya udah dimakan sama JP Morgan gitu kemarin ya. Sampai mungkin di sini tuh ada yang MC, ya sudah alhamdulillah dia bilang panen bro. Itulah dia fakta di dalam market ya. Belum lagi kenapa dari awal video saya membedakan yang namanya broker DD dan broker NDD. Dimana broker itu sebenarnya ya, kenapa dia disebut broker? Ya itu bandar. Ketika kamu buy ya, dia bisa ikut buy, maka Anda sejalur, mudah-mudahan profit bareng ya. Dan bisa jadi juga ketika Anda buy, oke, buy berapa lot nih? 1 lot. Bandar sell 2 lot. Seperti itu ya. Ini adalah fakta di dunia market ya. Broker adalah kaki tangan daripada para LP. LP adalah para big guy atau para bandar yang besar gitu. Broker adalah bandar-bandar kecilnya gitu loh ya. Bagi teman-teman yang pernah jadi bandar ya harusnya tahu lah, itu bukan bandarmologi, bahwa bandar memang sebenarnya cara kerja seperti itu. Kalau enggak, kenapa seluruh dunia sepanjang sejarah yang katanya wah mereka kaya raya dari market ya, untungnya besar-besaran, kenapa Wall Street masih ada sampai hari ini ya? Kenapa Federal Reserve, para bankir, mereka itu gak pernah miskin bro. Gak pernah ada yang bangkrut bayar orang dari hasil trading gitu. Kenapa? Karena dunia ini 90% trader lost money
bukan trader sih ya, ataupun orang-orang yang trading deh, orang yang invest kayak atau apa, lagi nyangkut dan loss. Itu fakta. Hari-hari kita adalah makanan bandar. Ingat, setiap entry Anda itu memiliki volumenya, ya. Maka di sini bandar suka-suka akan melakukan sesuatu. Jika Anda kebetulan posisinya adalah yang berlawanan daripada mayoritas, ya, maka di situ ketika bandar makan orang lain, Anda profit. Itu cara kerja market yang sebenarnya. Sampai di sini dulu video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam profit.